Tapi kalau pendekatannya politik, apa yang terjadi sekarang ya menurut saya dengan isu tarik ulur dengan PDI Perjuangan, lalu kemudian orang terus bertanya-tanya apakah PDI Perjuangan akan masuk atau tidak, harmonis atau tidak dengan Ibu Mega. Menurut saya itu sebuah langkah cerdas menaikkan bargaining position di hadapan kekuatan politik Pak Jokowi. Sehingga ketika kita berbicara mengenai kepuasan publik ke depan, lebih banyak tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintahan Prabowo Gibran dibandingkan hal yang sifatnya manis-manis. Tangannya briefing ya kan. Oke, kita hari ini akan ngegas apa Vito? Kita akan ngegas politik langitan. Wis. Politik langitan, bre. Tiba-tiba ada yang ketemu diam-diam Ya, lagi. diam-diam lagi tapi diposting. Ya, itulah tipikal Instagram Don Dasko. Yes. Iya, itu. Itu pertemuan dengan Bu Mega ya. Benar. Kita lihat kemarin hari Kamis Pak Dasko ketemu dengan Bu Mega. Ada Mbak Puan juga? Mbak Puan, Yes. ada Pak Yasona, ada Prasetyo Hadi. Iya. Nah, itu menarik juga untuk kita bahas bersama Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya, Mas Toto. Halo, selamat apa nih? Selamat pagi. Selamat Lebaran dong. Selamat Lebaran. Selamat Lebaran Haji. Lebaran Haji. Urusan Mas sekarang Mas. Tadi kan udah dibahas bocorannya. Yang pasti bukan karena stres politik. Asik. Malah lagi menikmati politik. Karena menikmati politik jadi banyak olahraga. Oke. Nggak sesetres sebelumnya. Nah, menikmati politiknya Solo apa Jakarta Mas? Yang jelas sudah lama nggak ke Solo. agak lama sih itu ya. ya. Nah, berarti dinamika politik sekarang enak dinikmatin berarti maksudnya. Buat pengamat, buat warga nggak enak. Buat pengamat enak. Buat pengamat banyak analisis, Elaborasi dong. banyak spekulasi, banyak hipotesa, artinya kan banyak kerjaan, banyak diundang. Lah ini pagi-pagi udah diundang. Kan. Jadwal padat. Buat warga jujur mungkin agak mumet ya bagaimana menerjemahkan apa yang sedang terjadi, istilah-istilah yang sebenarnya kan nggak terlalu enak ya, matahari kembar lah, cawe-cawe lah, pemakzulan lah. Padahal harusnya masih bisa dikategorikan bulan madu nih rezim. Nah itu yang menarik, yang berbeda dengan masa-masa rezim sebelumnya ketika baru dilantik. Jadi sebelumnya bulan madu tuh. Ya, Bulan madu. kalau rezim sebelumnya berarti di berapa ini Mas? 7 bulan awal itu justru masih bulan madu tuh. Iya dong, orang kan kalau kawin masih mesra-mesranya. Ini baru kawin 6 bulan, katakanlah baru dilantik, udah gosipnya banyak setengah mati. Biarpun hidup Jokowi itu bukan bulan madu ya. Iya. Nah, kita bahas dulu aja di sini ya kan. Langsung ngegas dia. Langsung ngegas ya. Saya morning person soalnya Mas. Tapi saya tadi penasaran deh. Oke. Saya pikir istilah Don itu Don Vito kalau zaman dulu ya. Ada Ya. istilah Don Vito Corleone. Iya kan. Ternyata kalau di Indonesia Don Dasko ya. Don Ganti Dasko. pemain. Makanya nanti harus dijelaskan. Maksud Don itu apa? Itu nanti episode yang lain ya, kita bahas soal Don Dasko. Iya. Ya, paling paten ini di Republik ya. Oke, Mas. Gimana publik membaca pertemuan antara Ya. Pak Dasko dengan Bu Mega? Karena kita tahu kan sebenarnya Pak Kok Dasko Pak bukan Don? ya Don Dasko Oke. lah ya. Dengan Don Dasko tadi. Karena Don ini kan memang kita tahu bahwa ini dalam pergaulan Lobis ulung. lobis ulung dan dalam pergaulan saya dengan para politisi ini disebut politisi paling paten ini di tanah air ini. Mantap. Nah, tambah memang kemarin Mr. Dasko ini mengatakan bahwa membawa pesan dari Pak Prabowo, dan Bu Mega juga titip pesan ke Pak Prabowo juga, tapi pesannya rahasia gitu, nggak di-share ke teman-teman jurnalis. Gimana kita membaca pertemuan ini, Mas? Ya sebetulnya kan pertemuan kesekian kali ya. Ada beberapa penghubungnya Ibu Mega dan Pak Prabowo, kan ada Ahmad Muzani, ada Don Dasko, kemarin dengan Mensesnek juga. Kadang-kadang ada yang menyebutkan Didit juga bisa kemudian jadi penghubung. Artinya sebenarnya bisa disimpulkan memang dari awal tidak pernah ada masalah apa-apa kalau konteks hubungan pribadi antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Apalagi ditambah kalau kita lihat ternyata gaya berpolitik Pak Prabowo
memang pengen ngerangkul semua gitu kan. Terlepas buat saya dalam demokrasi harusnya nggak seperti itu. Tapi ternyata Pak Prabowo memang benar-benar pengen zero enemy, kalau bisa koalisi semuanya masuk. Dan kita kan juga tahu problem itu adanya bukan antara presiden dengan PDI Perjuangan, tapi antara PDI Perjuangan dengan mantan kadernya yang kebetulan menjadi wakil presiden, yang kebetulan mantan presiden misalnya kan. Dan disitulah orang kemudian bertanya-tanya, ketika masih ada Mas Gibran, apakah berarti PDI Perjuangan akan terus menjadi oposisi atau tidak? Nah itu yang menurut saya kemudian orang berspekulasi setiap pertemuan, apakah kemudian Pak Prabowo dengan Pak Jokowi udah renggang nih? Apakah kemudian Mas Gibran bener-bener dikotakin nih? Kira-kira kan bahasa netizen kan seperti itu. Saya sih masih coba melihatnya positive thinking deh. Dalam konteks Pak Prabowo coba jembatani. Kan tidak mudah juga memposisikan wapres dalam dikotakan atau kemudian istilah forum purnawirawan dimakzulkan. Dalam sistem presidensial itu pemakzulan sulit terjadi kecuali ada kondisi yang luar biasa, pelanggaran pidana berat, perbuatan tercela dan lain-lain. Jadi saya sih masih mencoba melihat bahwa ini upaya betul dari Pak Prabowo untuk mencoba mengajak PDI Perjuangan untuk lebih merapat. Akan tetapi dalam konteks harmonisasi, bukan dalam konteks zero sum game lah, menggeser posisi Pak Jokowi dan lain-lain. Tapi ini kan kalau baca dari si Pak Prabowo-nya ya. Kalau ditanya dan kita berspekulasi apakah Pak Jokowi dengan Mas Gibran nyaman, kalau dalam konteks positioning politik tentu saja tidak nyaman. Itulah yang membuat kenapa jadi menarik kalau kita coba kaitkan kok dalam momen yang bersamaan, dalam konteks spekulasi kemungkinan PDI Perjuangan terbuka untuk merapat, kok Pak Jokowi namanya digadang-gadang nih jadi ketua umum PSI. Artinya kan kalau mau disimpulkan ya, paling tidak dari si Pak Jokowi mungkin menyadari bahwa dia harus punya kekuatan politik yang konkret, nggak bisa nama besar lagi. Atau spekulasi bahwa negara ini masih dikuasai oleh selain Prabowo masih ada bayang-bayang Jokowi. Dia harus punya kekuatan politik konkret menjadi ketua umum, sehingga kemudian ya bisa dikatakan posisi politiknya aman bersama dengan keluarganya. Spekulasi seperti itu. Tapi pertanyaannya adalah kenapa selain ya kita tahu PDIP menguasai berapa persen? 16-17%? Sekitar 16%. Sekitar 16% ya kan di parlemen. Tapi kan sisanya kan sudah koalisi Pak Prabowo. Kenapa mendekati Megawati itu menjadi sesuatu yang masih penting untuk Pak Prabowo? Iya, memang jadi unik ya. Pak Prabowo ini kan kalau kita lihat dulu mitosnya kan seakan-akan kan pemimpin yang cenderung top down, very decisive, nggak peduli tuh mau oposisi jumlahnya berapapun, dia akan ambil keputusan yang nggak populer, nggak peduli dikritik seperti apapun. Tapi ternyata ketika akhirnya berhasil menjadi presiden, kita melihat sisi yang lain. Pak Prabowo ini seperti orang yang nggak mau ditinggal. Pak Prabowo ini seperti ingin semuanya jadi teman. Pak Prabowo ini takut untuk ditinggal. Itu yang menyebabkan kemudian kan buah dari keputusan politiknya adalah kabinet yang sangat gemuk. Koalisi yang sangat gemuk. Bahkan ketika ada orang dalam lingkaran istana sudah mengundurkan diri, dia tarik kembali. Ada, tahulah kita mau siapa resign ya. Tapi malah ditarik kembali. Ada nuansa takut untuk ditinggal, sehingga kemudian banyak spekulasi muncul. Pak Prabowo ini jangan-jangan KPI paling utama ketika akan melakukan reshuffle atau mengangkat anggota kabinet baru, itu bukan KPI terkait dengan kinerja, tapi siapa yang loyal dan dekat dengan saya. Nah, dalam konteks itu kita nggak kaget kalau kemudian melihat Pak Prabowo, lu udah 84%. Kenapa sih masih lu tarik lagi yang namanya PDI Perjuangan? Saya pikir itu bagian dari bagaimana kepuasan seorang Prabowo untuk kemudian bisa merangkul semua. Untuk kemudian, apalagi kalau kita bicara Ibu Mega. Ibu Mega ini kan bukan sekedar sebuah kekuatan politik sama seperti kita tempatkan Bahlil, ketua Golkar, Zul, ketua PAN, Caimin, ketua dari PKB. Enggak, Bu Mega tuh punya hubungan personal yang sangat baik, ya katakanlah sama-sama bangsawan politik darah biru dari zaman Bung Karno gitu ya. Jadi menurut saya ada hal yang bisa jadi kepuasan batin yang sifatnya lebih dari sekedar politik kalau kemudian masukkan Ibu Mega. Itu kalau analisisnya secara idiosinkretik pendekatan psikologis Pak Prabowo. Tapi kalau pendekatannya politik,
apa yang terjadi sekarang ya menurut saya dengan isu tarik ulur dengan PDI Perjuangan, lalu kemudian orang terus bertanya-tanya apakah PDI Perjuangan akan masuk atau tidak, harmonis atau tidak dengan Ibu Mega. Menurut saya itu sebuah langkah cerdas menaikkan bargaining position di hadapan kekuatan politik Pak Jokowi. Yang menaikkan bargaining position ini Pak Prabowo. Iya dong. Ketika kemudian orang berasumsi bahwa Pak Prabowo sangat bergantung dengan Pak Jokowi, paling tidak dengan simbol-simbol komunikasi seperti ini Pak Prabowo ingin mengatakan bahwa saya bisa berkomunikasi dengan siapapun, termasuk lawan politik saya. Jadi kalau ada yang kemudian terlalu cawe-cawe, terlalu intervensi, terlalu diposisikan kuat dalam kabinet saya, bahkan seakan-akan berimbang posisinya dengan saya, enggak loh. Saya bisa mengambil keputusan politik apapun, bahkan ketika harus merangkul kekuatan politik yang bermusuhan misalnya dengan Pak Jokowi sekali. Artinya Pak Prabowo justru di satu posisi kayak Pak Jokowi bermusuhan dengan Bu Mega, tapi Bu Mega ternyata bisa baik dengan saya kok. Iya. Apakah itu juga satu wujud bahwa Pak Prabowo melihat atau menjadi pengingat juga Mas Toto, kayak seolah Pak Prabowo juga ingin mengatakan untuk internal kabinetnya yang diisi oleh partai-partai politik yang lain bahwa ketika saya juga bisa membuat PDIP bergabung, artinya silahkan orang yang mau tetap dengan Solo, tetap dengan Pak Jokowi harus bersiap juga gitu untuk nanti sesuatu terjadi gitu kan, karena kan nggak mungkin gini Mas, maksudnya emang Pak Prabowo senaif itu ketika kemudian Pak Prabowo ingin merangkul semua, dia kan juga harus siap dengan gejolak yang terjadi di dalam nih kan kabinetnya nih. Artinya masa iya parpol-parpol yang lain senerima-nerima itu aja legowo, itu kan konsekuensi politik yang harus dihitung juga dong Mas. Saya melihatnya ini bisa dimaknai pakai dua hal ya. Pertama, ini cara Pak Prabowo menjawab isu-isu mengenai bahwa ada matahari kembar, bahwa Jokowi masih bisa cawe-cawe. Pak Prabowo dengan terus-menerus melakukan komunikasi intens dengan tanda kutip orang yang dianggap berseberangan dengan Jokowi, ingin menunjukkan saya akan mengambil keputusan, bermanuver dan melakukan langkah politik itu tidak bergantung sama sekali dengan Jokowi. Artinya kalau harusnya bergantung, harusnya Pak Prabowo nggak ini Betul. PDIP dong. Ini kan satu contoh kalau kemudian memang Pak Prabowo berdiatur sama Jokowi, nggak mungkin dia melakukan komunikasi intens dengan PDI Perjuangan, apalagi sudah punya kekuatan 84%. Itu pertama, menurut saya ini cara beliau menjawab nggak ada matahari kembar, matahari hanya saya. Nggak ada yang namanya cawe-cawe karena saya bahkan berkomunikasi dan merangkul lawan politik atau yang berseberangan dengan Pak Jokowi. Yang kedua, masuk ke pertanyaan Mas tadi, ini sebetulnya juga sebuah positioning tegas ya dari seorang Prabowo, bukan hanya kepada Pak Jokowi, tapi kepada partai-partai yang katakanlah sekarang sudah mendukung, sudah mendapatkan kompensasi jatah kursi menteri dan lain-lain. Kita berdiri sejajar dan saya tidak bergantung dengan Anda. Saya yang mengambil positioning sebagai pusat kekuasaan dan saya bisa berkomunikasi, bisa merangkul siapapun, termasuk lawan politik kita dalam Pilpres. Jadi nyaman atau tidak, inilah saya pusat kekuasaan. Kalau kemudian tidak loyal, ya saya dengan mudah juga bisa mengambil kekuatan politik lain untuk tetap mengisi mayoritas parlemen. Oh iya. Ini spekulasi. Ya, kalau ente lebaran, setelah lebaran masih sering-sering ke Solo ya. Mungkin ya kan, Fred. Nah itu yang menarik. Menurut rekan Mas Toto, nanti ketika misalkan tentu secara real politik yang terdekat adalah PDIP mungkin masuk menjadi bagian dari kabinet Pak Prabowo. Itu real politik yang paling jauh. Real politik yang paling jauh yang bisa dihasilkan lah. Iya, emang ngapain ketemuan gitu ya? Politik nggak ada keputusan masuk atau enggak gitu. Nah, terkan Mas Toto ketika misalnya memang PDIP itu masuk menjadi bagian dari kabinet Pak Prabowo, itu gejolak di internal, nyambung pertanyaannya si Tatang tadi. Akan kayak gimana? Karena di dalam juga ada orang-orangnya Pak Jokowi, di dalam juga ada orang-orangnya Pak SBY. Nah, itu menarik tuh. Pertama, saya sih pribadi ya, saya berharap PDI Perjuangan nggak masuk. Kalau saya untuk menjaga keberimbangan. Ini kita konteks bicara demokrasi nggak ada loh. Demokrasi yang konteks check and balancesnya 100% kekuatan parlemen itu menjadi koalisi pendukung pemerintah. Bukan hanya itu loh, dapat balas jasa kursi menteri. Udah orang kalau udah dapat jatah kursi menteri kakinya keikat.
nggak bisa ngapa-ngapain. Gimana dia nggak mungkin mengkritik dirinya sendiri karena betul. sudah menjadi bagian dari porsi kue kekuasaan. Eksekutif, iya. Ini keinginan saya. Tapi kalaupun misalnya masuk gitu ya, apakah pertanyaannya kemudian kan yang lain akan ngambek, marah? Menurut saya enggak. Emangnya kalau masa nggak ngambek? pertanyaan saya kalau ngambek terus bisa ngapain? Minimal kan ada ego sektoral antara pemerintahan-pemerintahan yang ini. Misalnya dalam satu kasus ada tupoksi menteri ini sama menteri ini, yang ini ternyata berseberangan secara politik. Ah, itu kan pengaruh. Pertanyaannya kalau ngambek terus bisa ngapain? Karena pengambilan keputusannya di atas. Dari jatah kursi menteri. Ya tidak mungkin juga. Uang mereka rebut kekuasaan buat dapat kursi menteri gitu. Jadi setiap presiden ketika sudah berkuasa sebenarnya bargaining positionnya tinggi. Makanya menurut saya keterlaluan kalau Anda udah jadi presiden, Anda yang punya prerogatif bagi kursi-kursi menteri, kursi BUMN dan dubes dan lain-lain, lalu kemudian masih takut, masih diatur-atur. Oke lah, yang namanya presiden tuh harusnya berhenti pada level ya udah deh sebagai bentuk dari keanomalian sistem presidensial kita yang seperti yang mengharuskan bagi-bagi kursi menteri sebagai balas budi. Ya udah, jatah Anda jumlahnya segini, jatah Anda jumlahnya segini. Oke. Tapi harusnya presiden secara kualitatif punya hak tuh. Menteri Anda bodoh, saya ganti ya. Yang Anda calonkan nggak pinter, saya nggak mau ya. Tolong cantumkan nama yang lain. Porsi nama kursi menterinya saya yang tentuin ya, karena saya punya blueprint untuk pemerintahan saya ke depan. Bagian itunya jangan dong dinihilkan gitu sama presiden terpilih. Maksudnya dibebas-bebasin aja parpol yang karena faktanya tadi Mas, jawabannya simpel kok. Emangnya menteri kalau nggak terima, emangnya kalau partai nggak terima atau ngambek bisa apa? Dapat apa? Nah itu yang saya harapkan. Dan bukan saya harapkan, terkaan saya, andai kata pun PDI Perjuangan masuk. Kadang pertanyaannya ngambek atau enggak, ya harusnya sih ngambek pun cuma bisa di belakang layar, nggak bisa apa-apa. Dan kalau pertanyaan tadi, misalnya menteri-menteri Jokowi akan seperti apa, saya tetap tidak meyakini ya, masih ada orang Jokowi yang sepenuhnya loyalitasnya masih kepada Jokowi ketika dia sudah jadi menteri. Karena orang kalau udah jadi menteri takut dipecat juga. Tapi kemarin banyak yang ada 2 menteri yang berani ngomong bos saya, bos saya itu loh Mas. Dan saya yakin kapok sekarang. Oke. Pas balik ke istana terjadi sesuatu. Bos kamu siapa? Enggak Pak Presiden. Ini kita merekam misalnya gitu kan, bisa aja kan. Oke. Kapok berarti itu ya. Itu kata-kata kemarin muncul bos itu mungkin sehari ini orang udah insaf ya. Iya. Ya pada akhirnya kita akan melihat mereka tujuan utamanya ketika sudah jadi menteri bertahan dong menjadi seorang menteri. Ketika membuat kebijakan apapun yang akan menyetujui atau menolak itu hanya bisa presiden. Tidak ada saham sekecil apapun dalam sistem presidensial yang bisa dimiliki oleh mantan presiden sehebat apapun dia. Seorang mantan presiden ketika sudah jadi mantan gitu ya, sahamnya tuh 0. Titik. Langsung drop jadi 0 ya? 0. Itulah yang menyebabkan menurut saya pada akhirnya menteri-menteri kemarin mungkin agak setengah sadar gitu masih akan kapok dengan sendirinya. Oke. Karena pada akhirnya menyadari bahwa ya eksistensi hari ini tetap presiden yang ada hari ini. Dan gitu itu yang betul. Dan itu yang betul. Memang harusnya begitu loyalitas tunggal ke. Kita hormati mantan presiden dengan mengingat legasinya, bukan dengan tetap menempatkan sebagian kekuasaannya masih tersisa. Itulah yang menyebabkan saya merasa sehebat apapun Jokowi, nggak bisa tuh legasinya kita hormati dengan cara menerima anaknya untuk kemudian tetap mendapatkan saham. Itulah mengapa saya menolak kemarin. Oke. Apalagi kalau sekarang bapaknya masih mau ikutan misalnya. Berpengaruh terhadap menteri-menteri. Makanya menurut saya pada titik sekarang pun menteri-menteri yang dicap Jokowi harusnya udah sadar bahwa dia harus menempatkan diri, satu-satunya bos namanya Prabowo. Oke. Biarpun wakil bosnya adalah anaknya Pak Bos sebelumnya ya. Iya, nah itu jadi rumit kan nyebutin aja udah rumit gitu. Iya. Itu kan complicated. Betul. Kalau kita mau bicara pun ya, Wapres itu sahamnya kita ngomongin saham hanya bisa dinilai ketika ada penugasan khusus dari seorang presiden. Dalam sistem presidensial itu yang namanya Wapres itu fungsinya adalah ban serep, itu fungsi nomor 1. Sehingga ketika presiden
berhalangan dia bisa menggantikan presiden. Hmm. Atau kemudian mendapatkan penugasan khusus lewat Inpres, lewat Kepres terhadap bidang-bidang tertentu. Tapi kalau tidak diberikan penugasan apapun, sebatas jadi ban serep, boleh juga sebetulnya dalam sistem presidensi. Ya bebas-bebas saja artinya ya. Maksudnya bagaimana presidennya menempatkan wapresnya gitu. Betul. Nah, tapi kalau hari ini Mas Toto melihat wapres kita ban serep apa ban dalam, ban gembos apa gitu situasinya. Iya, Mas Gibran tuh gini ya. Sebetulnya ya kalau kita mau coba positive thinking, sebetulnya Mas Gibran bisa menutupi beberapa hal-hal terkait dengan hal-hal yang tidak dikuasai oleh Pak Prabowo. Dan sepertinya Mas Gibran mencoba masuk ke wilayah itu melalui YouTube-nya, misalnya YouTube itu kan Pak Prabowo kemudian berbicara mengenai anak-anak muda, mengenai hal-hal yang akan ada di masa mendatang ya, salah satu AI itu gitu ya. Editing Instagram Reels yang sangat Gen Z sekali gitu kan Pak Prabowo kayaknya nggak punya itu ya. Pak Prabowo kan estetik Pak Prabowo ya. Ya sebetulnya harusnya bisa saling melengkapi sesuai apa yang dibela oleh teman-teman pemilih 58% oke gas gitu ya. Bahwa tua muda komplementer dan lain-lain gitu ya. Tapi ya kita harus akui juga sepertinya perannya tidak sebagaimana mestinya seperti kita lihat bahwa kok banyak sekali acara-acara kegiatan misalnya undangan tamu negara dari luar. Kalau saya tidak salah kemarin PM China salah satunya Macron Prancis. Mas Gibran nggak ikut, netizen kemudian bertanya kenapa tidak diikut sertakan. Tentu saja mungkin ada alasan protokoler, saya nggak tahu gitu ya. Atau kemudian kok Mas Gibran lebih terdengar dan membuat kontroversi bukan dalam pidatonya, dalam dialog-dialog yang kemudian bisa memperlihatkan kapasitas beliau untuk berbicara misalnya mengenai AI, anak muda yang Pak Prabowo mungkin nggak terlalu mumpuni ya. Tapi kok sifatnya searah, bikin YouTube, akhirnya muncul kontroversi lagi dan lain-lain. Nah di sini orang kemudian bertanya-tanya, pertama tentu saja kapasitas Mas Gibran, kok lebih berani searah bicara membuat konten, misalnya dibanding dialog dengan mahasiswa. Kalau mau bicara tentang AI kan ya dialoglah dengan mahasiswa, bukan dengan misalnya bicara searah lewat konten YouTube misalnya. Atau doorstop sama wartawan misalnya. Atau doorstop dengan wartawan. Nah ini kan curhatan teman-teman wartawan. Kayaknya jarang juga. Atau yang kedua ya tadi, kenapa tidak terlalu terlihat sering dalam hal-hal yang sifatnya strategis, acara-acara kenegaraan misalnya. Itu kan akhirnya memancing spekulasi mengenai apakah masih akur atau enggak sih, ngobrol enggak sih gitu. Atau paling enggak kalau kita bicara dari sisi protokoler deh, ini tektoknya nyambung enggak sih antara istana Wapres dengan istana Presiden gitu misalnya. Saya sih merasa Mas Gibran harusnya menjawab tantangan ini. Mas Gibran kenapa sih harus takut urusan luar negeri? Masa dialog sama anak UI pasti bahasa Inggrisnya Mas Gibran lebih bagus dong. Kuliah di Singapura kan? Iya, kuliah di Singapura, di Australia. Jawablah dengan hal-hal seperti itu. Buatlah dialog seperti itu misalnya gitu kan. Atau kemudian ya doorstop dengan teman-teman wartawan gitu misalnya kan. Dan itu menurut saya akan membuat pemerintahan ini tidak terbebani dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Karena ketika Mas Gibran bisa nunjukin kapasitasnya dengan cara menantang balik kritik-kritik netizen yang isengnya luar biasa ya tadi, doorstop dengan wartawan, dialog dengan teman-teman dari UI, ITB, UGM dan lain-lain. Paling tidak itu akan menjawab satu pertanyaan, Mas Gibran beneran mumpuni. Mas Gibran bukan cuma dikarbit. Masuknya Gibran bukan cuma diangkat sama bapaknya. Karena kalau asumsi itu masih ada dalam benak sebagian pemilih atau netizen, isu cawe-cawe pasti ngangkat lagi. Isu mengenai matahari kembar masih ada lagi karena orang akan mengatakan Gibran ini cuma pajangan nih, sebenarnya bapaknya yang masih pengen berkuasa. Disitulah muncul isu presiden kita ada dua, Prabowo dengan Jokowi. Jokowi masih ingin cawe-cawe. Jadi sebetulnya yang bisa jadi penolong tuh Gibran. Tapi kalau beliau terlalu menonjol, apa nggak malah makin dikotakin itu? Sebetulnya enggak lah. Pak Prabowo ini orang yang sangat terlihat powerful kok untuk bisa dilihat kalah sama wapresnya, enggak lah. Enggak sampai sebegitulah Pak Prabowo. Terlalu sama Pak Prabowo terlalu begitu ini. Aduh.
Iya, powerful gitu wapresnya aktif, it's okay. It's okay. Pak Cocok Prabowo. PCO. Jangan orang baru diangkat lagi nih. Jadi belum ada kursi kosong, belum ada lowongan. Oke, nah Mas, kalau kita bicara sekarang soal kalkulasi untung rugi Ya. antara PDIP dan pemerintahan gitu ya. Apa keuntungan PDIP sehingga mereka katakanlah tertarik untuk bisa bergabung dengan pemerintah? Keuntungan pertama yang dilihat PDIP itu apa, Mas? Mau tidak mau akan berbicara mengenai hal yang sifatnya paling taktis dan pragmatis, mendapatkan jatah kursi menteri. Oke. Sekarang sebetulnya kan ada Pak BG, tapi dalam konteks orang bicara abu-abu ya, Ya. merahnya gitu, dekat dengan PDI Perjuangan, tapi tidak bisa disebut juga bagian Kader. resmi dari PDI Perjuangan. Jadi memang yang bisa dihitung satu-satunya, pertama lah paling tidak itu adalah terkait dengan kursi menteri. Ya. Yang kedua, hal yang ada di panggung belakang sulit kita buktikan, tapi selalu jadi pembicaraan. Ketakutan orang tidak berkuasa kalau saya menyitir bahasanya Pak Budi Ari dalam sebuah podcast atau sebuah dialog adalah kalau Kayaknya kalah ingat nih. hati-hati di penjara gitu. Iya. Ini hal politik real yang seringkali orang katakan dalam dunia politik yang masih rimba hutan belantara, ya hukum Rimba itu yang rimba. berlaku. Lu kalah, lu habis. Lu menang, lu kuasai hutan itu gitu kan. Jadi itu yang mungkin orang banyak kemudian mengatakan ya udah deh, ngikut aja deh. Apalagi Pak Prabowo itu kan dikatakan sangat decisive misalnya gitu ya. Ya lu kalau mau aman, lu masuk deh ke dalam pemerintahan. Mungkin itu yang kalau kita mau sedikit berspekulasi mengenai kalkulasi sebagian, saya nggak katakan semua ya, sebagian dari kader PDI Perjuangan mungkin berhitung alangkah baiknya untuk masuk ke dalam pemerintahan Pak Prabowo. Ruginya, untungnya lagi ketiga deh nih ya, sesuatu yang sifatnya dinamis nih. Kalau misalnya Pak Prabowo ternyata bagus kerjanya dalam 5 tahun mendatang dan PDI Perjuangan ikut dalam bagian kekuasaan, dia akan ikut menikmati tingginya kepuasan publik. Kalau bagus. Tapi kalau jelek ya sebaliknya juga. Kena kotel efek ibaratnya. Kotel efek dari pemerintahan yang dipersepsikan bagus. Bagus. Kalau. Nah, tapi kan kalau jelek sebaliknya nih, saya mulai masuk ke mudaratnya gitu ya. Oke. PDI Perjuangan kalau kemudian sebetulnya berani mengambil positioning satu-satunya partai, nggak usah oposisi deh, penyeimbang deh, yang punya memberikan penyeimbang aja catatan misalnya. kritis deh misalnya ya, atau mendukung tapi kritis misalnya deh, paling nggak berbeda dengan partai-partai yang lain. Dan kalau kemudian terjadi guncangan dalam pemerintahan Prabowo dalam konteks kepuasan publiknya turun deh misalnya, itu secara otomatis satu-satunya partai yang akan mendapatkan kotel efek sebaliknya. Itu juga limpahan sebaliknya itu adalah PDI Perjuangan juga. Dan ini efeknya berbeda loh. Kalau dia ikut pemerintahan Pak Prabowo tapi rame-rame dengan partai lain, pemerintahannya bagus, dia dapatnya juga dibagi-bagi. Bagi rata. Tapi kalau sebagai oposisi atau penyeimbang, ternyata memang orang tidak puas dengan pemerintahan Prabowo, dia dapat limpahan apresiasi dari pemilih kritis satu-satunya partai. Signifikan. Itu bisa luar biasa dalam konteks pemilu 2029. Jadi kalau saya bicara elektoral, lebih baik gambling menjadi partai kritis. Menjadi partai kritis. Iya, kalau bicara gambling dan berspekulasi ya, ditambah kondisi eksternal nggak lagi baik-baik aja. Sehingga ketika kita berbicara mengenai kepuasan publik ke depan, lebih banyak tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintahan Prabowo Gibran dibandingkan hal yang sifatnya manis-manis seperti yang dulu misalnya zaman Pak SBY kan 2009, 2010, 2011, 2012 orang mengatakan nggak usah ngapa-ngapain pun itu autopilot. Aman negara. Autopilot economic growth itu pasti 6% of economic growth karena ada booming commodity. Windfall profit kita bisa dapatkan. Sekarang udah bukan masanya itu. Oke, sehingga makanya lebih menantang. Dan justru ada positioning. Kenapa nggak ngambil posisi kritis aja sih? Mungkin karena menjadi kritis di 1 tahun sebelum pemilu kemarin terbukti justru menurunkan suara PDIP di perolehan kursi PDIP dibanding 2019. Karena harus diakui saat itu pemerintahan Jokowi memang masih sangat tinggi kepuasan. Artinya ketika ini kan bagaimana cara membaca situasi. Artinya ketika memilih berpisah dengan Jokowi, yang harus dihadapi adalah yaitu penurunan suara itu ya Mas. Betul. Akhirnya ya. Makanya tapi saya ingin bukan dalam konteks oposisi harus salah gitu ya. Tapi jadilah satu partai
yang ketika ada pengambilan kebijakan, pembuatan undang-undang, anggaran, Anda yang paling berani masuk ke substansi, ini salah. Bagian penganggaran ini kami nggak setuju karena akan rugi segmen ini. Oke. Bukan dalam konteks semuanya harus salah gitu ya, tapi kan berbeda dengan kalau orang udah masuk dalam pemerintahan dan dapat kursi menteri, kritik juga takut, bos. Ya, walaupun pembelaan teman-teman parpol itu kan Ini kalimat bukan dari saya loh, kalimatnya dari salah seorang petinggi Golkar, Nurul Arifin pernah mengatakan kita dilarang untuk melakukan kritik. Oke. Itu dalam penjelasan mengenai sikap fraksi kalau saya nggak salah. Iya. Artinya kan memang berarti kalau udah masuk sekarang susah ya. instruksinya seperti itu. Nah, PDI ambillah posisi kritis paling nggak gitu. Tapi sebenarnya PDIP kan ketika misalnya mengambil posisi seperti yang Mas Toto sampaikan, itu bukannya dulu di 2004 dan 2009 ternyata sukses ya, Mas? Tinggi Artinya kan? misalnya katakanlah di 2009 ketika orang melihat bahwa Pak SBY itu udah autopilot gitu ya. Ya. Terus kemudian muncul nih figur Sosok namanya baru, ya. Joko Widodo nih. Ya. Kemudian orang-orang yang merasa tidak puas dengan pemerintahan SBY merasa bahwa wah nextnya PDIP nih kayak gitu. Yes, itu contoh konkret. Jadi Tapi kan waktu itu ada peran Pak Taufik Kemas juga untuk bisa menjadi jembatan antara PDIP dengan Pak betul. SBY gitu. Tapi kalau gimana, saat Mas? itu PDI Perjuangan misalnya mengambil sikap seperti yang dijalankan oleh Pak Taufik Kimas, misalnya masuk ke dalam pemerintahan SBY, dapat jatah kursi menteri, mungkin 2014 dia nggak akan menempatkan dirinya sebagai the ruling party. Oh, belum tentu di 2014 Iya. kartunya dia hidup gitu Karena ya kan untuk melawan ya. Kepuasan publik terhadap Pak SBY kalau kita ingat Ya. 2012 itu turun. Karena booming komoditi selesai. Ya. Pada titik itulah PDI Perjuangan mendapatkan limpahan elektoral. Walaupun memang harus diakui saat itu ada faktor, ada satu sosok yang kemudian juga Sangat mendongkrak, mencuat lah. namanya Jokowi. Tapi bertemunya antara sikap kritis dalam situasi ketidakpuasan publik dengan munculnya sosok baru yang itu membuat kemudian PDI Perjuangan menjadi pemenang di 2014. Siapa yang tahu nanti misalnya PDIP mengambil posisi penyeimbang terus 2027 muncul sosok kayak Kita gitu nggak lagi. tahu. Iya. Kita nggak Ya kan? tahu. Karena gimana pun juga posisi RI 3 DKI Jakarta ini kan Pole position itu. Ini kan Pole Iya. position. Iya, itu Pole kan position juga. banteng. Tapi kayaknya DKI 1 nggak senapsu Jabar 1 sih kayaknya dari mana. Iya. Ya mungkin kelihatannya justru karena sudah aman jadi diam-diam aja tuh. Mas Toto. Iya. Tapi kan No comment. Saya tim transisinya Mas Iya. Pram soalnya kemarin. tapi kan politisi Jawa itu kan kadang enggak ternyata iya. Iya. Kan ada pengalaman, Ini Mas. trauma sama yang Solo. Ya, enggak tahu ya. ternyata Pak juga. Apalagi asalnya dari kota yang selama ini nggak pernah dikunjungin presiden-presiden sebelumnya. Nah, sendiri ini kan lebih ngeri juga. Mitosnya kuat ya. Mitosnya kuat ya kan. Iya. Kerajaan dari sana juga nggak kalah juga sama Solo. Benar. Ini kan. Ya. Mas Toto, tapi kalau kita ngomongin 2029 Mas, memang masih jauh banget nih Belanda nih 2029 ini. Cuman selama ini kan PDIP itu kekeh dengan kursi RI1 ya kan. Ya. RI1 bahkan 2024 kemarin juga ada proposal Prabowo Ganjar. Ditolak, ditolak nggak mau. karena Ganjar nggak mau RI2 kan. 2014 akhirnya juga Jokowi. Iya. dan Bukan Prabowo. Heeh. Ya. Nah, di 2029 itu apakah dengan posisi sekarang PDIP dicoba didekatin gitu, apakah itu tidak akan menempatkan PDIP di posisi subordinat nanti di 2029 mungkin hanya dapat RI2 gitu? Ya, kalau menurut saya PDI Perjuangan tetap harus mulai berkaca. Posisi yang bisa dikatakan paling terpuruk salah satunya adalah 2024 kemarin. Walaupun angkanya masih lebih bagus ya dibandingkan kalau kita bicara 2009 itu 14%. Bahkan Demokratnya 21% ya. Tapi tetap ini terpuruk dalam konteks bukan hanya berbicara kekuatan elektoral, tapi dihianati atau ditinggal deh katakanlah oleh kader yang dianggap kader terbaiknya yang berhasil menjadi presiden. Artinya kan di situ tantangannya bukan hanya pencapaian dilihat dari sisi konstituen, tapi konsolidasi internal juga menghadapi sebuah I see. masalah. Nah, artinya menurut saya harusnya ini juga momen buat PDI Perjuangan mawas diri, tidak hanya dalam konteks berbicara misalnya nih ya mengambil posisi paling kritis. Otokritik dulu dong. Selama Anda kemarin menjadi bagian dari pemerintah,
udah bener nggak nih mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah? Menteri-menterinya dulu pada saat menjadi bagian dari kekuasaan, udah bener nggak ketika mengambil kebijakan? Ketika kemudian kritis terhadap pemerintahan Jokowi di ujung-ujung, atau kemudian di awal pemerintahan Pak Prabowo, isunya sudah mencerminkan suara masyarakat nggak? Itu yang menurut saya harus dilihat dulu ke dalam diri PDI Perjuangan, karena mau mengambil sikap apapun tapi di dalamnya sendiri belum dibenahi, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi itu yang menurut saya harusnya dimanfaatin nih, mumpung kan nggak sesibuk partai yang lain. Partai yang lain kan sibuk bagi-bagi kue nih kan, bagi permen, bagi coklat gitu kan. Mumpung lagi agak nganggur nih ya, kering gitu ya, mawas diri, refleksi diri. Orang lagi nganggur kan, selain nyari kerja banyak gitu waktu ya, luang. banyak waktu luang untuk merefleksikan diri gitu kan. Ini yang menurut saya juga jadi catatan buat PDI Perjuangan. Apakah betul masih jadi partai ideologis? Itu dulu yang harus dijawab pertama-tama. Itu yang harus dijawab pertama-tama. Iya, apakah betul kerja dari teman-teman DPR dan DPRD masih mencerminkan, mau itu istilahnya Soekarnois, mau istilahnya Marhainis. Itu yang menurut saya kan jadi kekuatan dari PDI Perjuangan. PKS dengan semua kelemahannya, kita bisa lihat loh, mau kalah pilpres, mau nggak pernah jadi capres cawapres, suaranya bertahan di angka seperti itu. Artinya solid ya di internal maupun akar rumputnya. Konsolidasi internalnya walaupun udah pecah loh, Anies Mata keluar, Fahri Hamzah keluar, Mahfud Sindi keluar, suaranya tetap seperti itu. Artinya konsolidasi internalnya berjalan, pembenahan pembangunan infrastrukturnya nggak berhenti, dan sikap ideologinya tetap nggak goyah. Di sisi nasionalisnya PDI melakukan itu nggak? Karena ternyata kan PDI lebih naik turun. Iya, lebih fluktuatif ya. Betul, dibandingkan dengan PKS kalau kita mau coba bandingkan sebagai sesama partai ideologis. Menarik tuh. Menarik itu. Artinya ya itu pembuktiannya di kapan? Sebetulnya dari survei-survei yang sudah kemarin dirilis itu udah jadi catatan bahwa atau hasil pemilu kemarin ya, PDI turun menjadi 16%. Ada beberapa rilis saya lihat, Kompas, ada indikator. Saya sebenarnya juga ada bocoran 2 kali survei. Ini bulan April cuma kita nggak rilis. Angkanya di sekitar angka itu, dan memang tidak buruk untuk sebuah partai yang lagi sendirian gitu ya, tetap bertahan di angka 16%. Tapi sebetulnya kan itu menunjukkan juga bahwa ada hal yang nggak optimal dilakukan oleh partai yang sebenarnya ruang geraknya lebih luas nih. Salah satunya adalah karena menurut saya partai ini nggak ngambil sikap tegas. Saya mau jadi apa sih? Wajah saya seperti apa sih? Sikap saya terhadap pemerintah seperti apa sih? Jadi salah satu yang menjadi kelemahan PDI Perjuangan adalah kalau terus dia mengambang seperti ini sampai 2029, dia bisa ditinggalkan oleh pemilih kritis, tapi di sisi lain nggak dilirik juga sama pemilihnya Pak Prabowo dengan Gibran. Jadi pemilih Pak Prabowo dan Mas Gibran ini nggak melihat PDIP ini jadi partai yang untuk bisa dipilih ya Mas, karena abu-abu juga. Maksudnya dibilang biru muda juga enggak ya kan? Lu ngebelainnya setengah-setengah juga. Pemilih kritis ngomongnya, lu nggak jelas, lu nggak berani kritik gitu kan. Itu yang kalau dibiarkan terlalu lama menurut saya juga akan jadi kelemahan buat jadi kelemahan. Nah, di 29 nanti apakah ini jadi momentum bahwa akhirnya Bu Mega ngalah deh jadi RI 2 juga nggak apa-apa misalnya PDIP gitu. Waduh, berat banget ini pertanyaan. Ya, karena kan selama ini nggak pernah nih Bu Mega kalau sama Pak Prabowo kan misalnya 2014 nggak mau, kan 2024 juga dicoba. 2029 akhirnya ngalah nih. 2029 akhirnya ya oke, saya yang nomor 2 gitu. Saya ngeliat gini, kalau mau berspekulasi ya, karena sebetulnya kan 2029 kan nggak ada presidential threshold. Ya. Jadi nafsu untuk jadi nomor 1 itu lebih gede. Ya dong. Nafsu untuk menjadi nomor 1 lebih gede. Lebih gede. Karena membangun poros sendiri lebih gampang. Nggak usah ngumpulin 20-25%. Ya, tapi nggak semuanya berani kan Mas. Nah makanya. Tapi kalau ditanya Ibu Mega, jangan tanya nyali. Oke. Nggak peduli kalah. Waduh gitu ya. itu ya. Tapi analisisnya bukan itu. Kalau mau berspekulasi pun mungkin nggak Ibu Mega kemudian berpikir misalnya lebih realistis untuk menjadi nomor 2, entah kadernya atau siapapun gitu ya, yang dijagokan oleh PDI Perjuangan. Kalau menurut saya, satu bisa terjadi kalau ada prasyarat dalam survei-survei menjelang pemilu PDI Perjuangan angkanya kecil. Saya pikir itu akan jadi sebuah kesadaran dari Ibu Mega untuk lebih bersikap realistis. Yang kedua, kalau Ibu Mega dan PDI Perjuangan akhirnya masuk dalam pemerintahan Prabowo,
misalnya nih ya dalam menuju 2029 dan Pak Prabowo memang pemerintahannya, elektabilitasnya atau kepuasan publiknya sangat tinggi dan diapresiasi masyarakat. Kalau dua prasyarat itu terjadi, menurut saya bukan tidak mungkin Ibu Mega akan menurunkan posisi kadernya yang dimajukan untuk menjadi nomor 2. Nomor 2. Untuk bisa berpasangan dengan Pak Prabowo. Tapi kalau gitu ya. di luar Pak Prabowo, menurut saya, rekan saya, Ibu Mega akan lebih memilih Maju untuk sendiri. ikut bertarung. Ah. Bukan Ibu Meganya ya, saya yakin Ibu Meganya sih udah Oke. enggak lah. Tapi siapapun yang akan dimajukan Ibu Mega. Kalau di luar Pak Prabowo, artinya di luar Tapi dua Pak Prabowo syarat pun ini tadi. kalau Pak Prabowo-nya bagus ya. ya Atau ya, PDI juga memang menjadi bagian dari pemerintahan Pak Prabowo. Kalau tidak ya akan mengambil poros sendiri. akan mengambil poros sendiri. Itu tipikal banteng seperti itu ya, Mas. Tipikal banteng. Banteng asli. Nah, Ibu Mega itu Oke. ya Masih banteng asli. banteng asli. yang sudah mengalami penindasan. Iya Oke. kan logo simbolnya banteng, panahnya banyak tuh. Ya, Panahnya sakit banyak. itu. Nancep. Memang sekarang ada banteng yang nggak asli tau Mas di misalnya, gitu kan saya enggak Ya, tahu. dalam sejarah kan banyak banteng Ayo, yang Mas, nggak ayo, Mas. asli. Ayo Mas yang Toto. ada di peristiwa 27 Juli. Oke. Kalau sekarang sudah banyak juga yang keluar. Oh, banteng yang keluar. Banteng yang Ya, yang tiba-tiba Ara misalnya, mindsetnya ya banteng keluar misalnya gitu ya. saya nggak mau nyebut tapi Ya. saya nggak menolak juga. Iya. Oke, itu banteng yang Itu keluar. banteng yang keluar. Kalau banteng yang di dalam. Dalam itu Ya jujur ya, banteng itu kan cenderung PDI ini kan banyak yang nyeletuk gini. Kok kayaknya lu pas jadi oposisi keren banget ya? Iya. Jeder gitu kan. Kok pas jadi kekuasaan nggak seasik itu gitu Yeah, kan misalnya yeah. kan. Harus diakui sejarah lahirnya PNI, Bung Karno itu kan lahir dari perjuangan kemerdekaan. Bu Mega menjadi sangat besar setelah kasus 27 Juli Ya. 1996. Ya saya harus mengatakan tanpa menyebut nama. Banteng-banteng yang tidak pernah mengalami situasi seperti itu tentu saja akan memiliki mental yang berbeda dengan Bung Karno dengan Ibu Mega. Ini elegan cara jawabnya. oke. Ya. Tapi kita tidak tahu Ya. apakah yang terjadi dengan peristiwa Pak Jokowi keluar, Ya. dikalahkan dalam Pilpres dan dikeroyok. Apa itu menjadi pengalaman? Apakah itu akan jadi sebuah pengalaman yang bisa membuat banteng-banteng yang tidak asli itu akhirnya menjadi asli? Waktu yang akan menjawab. Waktu yang akan menjawab.